Persumpahan, Kadatuan Sriwijaya, prasasti Telaga Batu yang pada bagian atas prasasti itu terdapat ukiran 7 kepala ekor naga. Bagian persumpahan ditulis di bawah hiasan kepala naga, di bagian bawah bidang yang tertulis ada saluran air. Tertulis pada prasasti itu adalah, apabila kalian tak setia kepadaku, kalian akan mati oleh kutukan ini, kedamaian abadi akan menjadi buah yang dihasilkan kutukan ini. Demikian ancaman yang ada dalam prasasti persumpahan, Kadatuan Sriwijaya. Mari kita simak kerja, metafisika, yang terjadi pada si pelanggar dan yang setia pada sumpah itu. Penamaan, metafisika, diberikan oleh Andronikos dari Rhodos pada tahun 70 SM terhadap karya-karya yang disusun sesudah buku fisika. Fahami tentang asal-usul metafisika. Bukan karena fisika maka metafisika ada, tetapi kebetulan karena muncul buku fisika maka barulah terbit istilah metafisika. Metafisika berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri atas dua kata yaitu meta dan physica. Meta artinya sesudah atau dibalik sesuatu dan fisika artinya nyata, konkret yang dapat diukur oleh jangkauan panca indera. Yang tidak dapat diukur oleh jangkauan panca indera, dalam keilmuan Nusantara terdahulu inilah yang disebut klinik, atau ilmu tua, juga dikaitkan dengan banyak hal yang tidak dapat dicerna dengan akal namun dipercaya oleh banyak orang. Kenapa ada kutukan yang diabadikan di prasasti? Kutukan adalah kejadian di mana sang pembuat kutukan tersebut telah mencapai tingkatan sudah matang dalam kesadarannya, atau disebut makrifat, atau siddhi. Inilah tingkatan para maharshi, dan bagi orang awam kebenaran ini tidak terjangkau. Bagaimana kutukan dapat atau bisa terjadi secara sains? Dalam ilmu fisika diidentikan dengan hukum kekekalan energi, bahwa energi tetap ada, tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tapi dapat dikonversi dalam bentuk lain. Jadi, persumpahan kutukan adalah energi yang dikonversi oleh si pembuat kutukan dan akan bereaksi ketika yang mengangkat sumpah setia atau si pelanggar melakukannya. Persumpahan, Kadatuan Sriwijaya, terlengkap, terpahat pada prasasti Telaga Batu yang pada bagian atas prasasti itu terdapat ukiran 7 kepala ekor naga. Bagian persumpahan ditulis di bawah hiasan kepala naga, di bagian bawah bidang yang tertulis ada saluran air yang membentuk cerat di tengahnya. Air suci yang dituangkan dari atas mengalir ke bawah menuju ke bagian cerat. Air ditampung pada mangkuk untuk diminumkan pada yang mengangkat sumpah setia. Air, rumus kimianya adalah H2O, yang setiap molekulnya mengandung 1 oksigen dan 2 atom hidrogen yang dihubungkan oleh ikatan kovalen. Energi pada molekul air menjadi tinggi ketika ikatan hidrogen yang dimiliki menjadi tidak maksimal, seperti saat molekul air berada dekat dengan permukaan atau gugus hidrokarbon. Oleh karenanya reaksi kimia fisika juga biologi akan terjadi pada tubuh manusia atau energi yang terkonversi akan bereaksi pada yang bersumpah jika melanggar atau patuh. Artinya, dengan menggunakan air ini energi dan tubuh manusia akan bereaksi melalui media air sesuai dengan perlakuan manusia itu dengan otomatis. Inilah proses yang dimaksud yaitu sesudah atau dibalik sesuatu dari fisika yang tidak dapat diukur oleh jangkauan panca indera terjadi. Bahagia atau celaka, persumpahan ini berlaku mulai dari putra mahkota hingga tukang cuci. Apabila kalian tak setia kepadaku, kalian akan mati oleh kutukan ini, kedamaian abadi akan menjadi buah yang dihasilkan kutukan ini, demikian ancaman yang ada dalam prasasti persumpahan, Kadatuan Sriwijaya. Throwback History of Indonesia, Exploration dan Research, by Santo Saba.